قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asal muslimin, ikhwanu fid din, a'azzanallahu wa iyyakum. Saudara-saudariku sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah. Marilah pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita merenungkan sebuah ayat di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi, surah yang dianjurkan untuk kita baca terutama di hari Jumat. Dalam surah Al-Kahfi ayat 29 bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa memilih jalan keimanan, maka hendaknya dia beriman. Sebaliknya, barang siapa yang menghendaki jalan kekufuran, maka hendaknya dia memilih jalan kekufuran. Artinya apa? Ma'asal muslimin, ikhwanu fiddin, saudara-saudariku sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memberikan kepada kita sebagai hambanya dua pilihan. Dan setiap kita akan memilih. Dan pilihan yang kita tentukan, saudara-saudariku sekalian, yang semoga senantiasa dirahmati Allah, berdasarkan surah Al-Kahfi ayat 29, bahwasannya kita bisa mengambil pelajaran. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dalam kehidupan dunia yang fana ini untuk memilih, karena hidup ini adalah pilihan. Dan setiap pilihan yang kita putuskan, yang kita tentukan, itu membawa konsekuensi. Allah membentangkan di hadapan kita jalan keimanan. Barang siapa yang ingin menempuh jalan hidayah, jalan keimanan, silahkan dia menempuh jalan keimanan dengan segala konsekuensi yang harus dia hadapi. Sebaliknya, barang siapa yang ingin menempuh jalan kekufuran, silahkan dia menempuh jalan kekufuran. Akan tetapi ingat, dia ada konsekuensi. Dia harus menanggung akibat yang dia putuskan, dia tentukan, memilih jalan kekufuran. Ma'asal muslimin, ikhwanu fiddin, a'azzanallahu wa iyyakum. Sesungguhnya kita hidup di dunia ini adalah seperti seorang yang sedang menempuh perjalanan yang sangat panjang, yang sangat jauh, yang sangat melelahkan, dan akhir dari perjalanan kita, terminal dari perjalanan kita, ujung dari perjalanan kita, kemana muaranya? Fariqu fil jannah wa fariqu fis sa'ir. Sebagian kelompok dia memilih jalan yang menuju ke dalam surga, dan sebagian kelompok yang lain memilih jalan kekufuran yang menghantarkan ia ke dalam neraka dengan berbagai macam siksaan yang sangat mengerikan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surah Al-Insan ayat ketiga. Mari kita renungkan firman Allah, inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura. Inna hadainahus sabila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah
bentangkan di hadapan kita jalan yang lurus. Jalan kebenaran itu jalan yang lurus. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum," aku telah meninggalkan kalian, "alal bayda," seperti kain yang putih, saking putihnya, lailuha ka'anariha, malamnya seperti siangnya. Artinya jalan kebenaran itu sangat terang benderang bagi orang-orang yang mau menempuhnya, bagi orang-orang yang mau menjalaninya. La yanzi'u anha illa halik. Tidaklah orang yang berpaling dari jalan kebenaran, jalan yang penuh dengan cahaya ilmu, jalan yang disinari dengan cahaya keimanan, kecuali dia akan binasa, kecuali dia akan melenceng, kecuali dia akan tersesat. Ma'asyiral muslimin, ikhwanu fiddin, a'azzanallahu wa iyyakum. Maka kita sebagai orang yang beriman harus menentukan pilihan kita. Pilihan kita harus jelas, pilihan kita harus benar, pilihan kita adalah yang bisa mengantarkan kita kepada jalan yang menuju kebahagiaan, jalan yang ditempuh oleh para nabi, as-siddiqin, para sahabat, orang-orang yang soleh, para syuhada, yakni jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang menghantarkan kita ke dalam kenikmatan surga yang abadi, kenikmatan surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan jalan yang lurus ini senantiasa kita meminta kepada Allah, senantiasa merengek-rengek kepada Allah di dalam solat-solat kita. Minimal satu hari kita meminta kepada Allah jalan yang lurus ini minimal 17 kali. Ini menunjukkan bahwasannya seorang hamba yang beriman, dia telah memilih jalan keimanan, jalan hidayah. Dan jalan hidayah itu adalah jalan yang penuh dengan rintangan, penuh dengan onak, penuh dengan duri. Adapun jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan yang menuju kepada neraka, itu adalah jalan yang dimana dihiasi dengan syahwat dan subhat. Jalan tersebut dihiasi oleh syahwat dan subhat, dan setan-setan itu mengajak untuk menempuh jalan tersebut. Ma'asyiral muslimin, ikhwanu fiddin, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Saudara-saudariku sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah. Ketahuilah bahwasanya jalan yang lurus, jalan yang mengantarkan kita kepada surga yang penuh dengan kenikmatan adalah bukan jalan yang dimana jalan tersebut ditaburi dengan bunga-bunga, ditaburi dengan mutiara-mutiara. Akan tetapi jalan hidayah, jalan yang lurus adalah jalan yang dimana penuh dengan duri, penuh dengan rintangan, penuh dengan api. Sampai Nabi Muhammad SAW mengkabarkan bahwasannya umat Islam di akhir zaman, ketika dia berpegang teguh dengan kebenaran, berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, diibaratkan, diperumpamakan, dipermisalkan seperti kal-qabid alal jamr, seperti sedang menggenggam bara api. Saking panasnya, saking beratnya seorang hamba memilih jalan di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Saking beratnya seorang hamba memilih jalan kebenaran. Jalan yang lurus ini adalah jalan di mana kita dituntut untuk senantiasa bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina. Barang siapa orang-orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, lanahdiyannahum subulana, sungguh-sungguh Allah akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk
untuk menempuh jalan-jalan yang menuju kepada keselamatan. Ma'asyiral muslimin, ikhwanu fiddin, a'azzanillahu wa iyyakum. Sesungguhnya yang kita cari dalam hidup di dunia ini adalah surga Firdaus. Cita-cita seorang hamba yang beriman bukan dunia, karena dunia dan seluruh isinya itu sangat rendah sekali, sangat hina sekali. Seorang hamba yang beriman, cita-citanya membumbung tinggi, yakni agar nanti di hari kiamat, agar nanti ketika kembali kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hadiah, Allah memberikan surprise berupa surga yang penuh dengan kenikmatan, dan surga dengan penuh kenikmatannya itu tidak mungkin, tidak bisa atau mustahil kita raih, kita capai dengan santai-santai. Akan tetapi surga yang penuh dengan kenikmatan itu harus kita cari, harus kita raih dengan apa? Modalnya dengan kesungguhan kita, kemudian istiqomah, dan di atas kesabaran kita berada di atas jalan yang lurus ini sampai kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan kita berada di jalan kebenaran. Demikianlah mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di kajian sore yang berbahagia ini bisa memberikan tambahan ilmu, khususnya kepada kami pribadi dan umumnya kepada saudara-saudariku sekalian yang sedang mendengarkan kajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.